my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Kembali lagi bersama ibu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sikap cinta tanah air. Jangan lupa disimak ya. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu tidak apa itu sikap cinta tanah air? Jadi, sikap cinta tanah air adalah suatu perwujudan kasih sayang dan suatu rasa cinta terhadap tempat kelahiran atau tanah airnya. Cinta tanah air tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai adat atau budaya yang ada di negaranya dengan melestarikannya, dan melestarikan alam dan lingkungannya. Cinta tanah air ini merupakan pengalaman dan wujud dari Pancasila ketiga. Ada yang tahu bunyi sila ketiga itu apa? Wah, benar sekali. Jadi, bunyi dari Pancasila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Di mana Pancasila ketiga ini dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi, sikap ini sangat penting dikembangkan dalam diri anak-anak ibu sekalian. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai contoh-contoh sederhana tentang sikap cinta tanah air. Yang pertama itu ada bangga sebagai bangsa Indonesia. Contohnya di sini, dalam kita berbicara, kita dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, dalam mencintai kebudayaan Indonesia, kita dapat menggunakan baju batik atau baju adat saat acara tertentu. Nah, ini termasuk sikap cinta tanah air. Nah, contoh yang kedua yaitu bangga menggunakan dan mencintai produk buatan Indonesia. Nah, dengan menggunakan produk dalam negeri, kita dapat membantu perekonomian negara dan membuka lapangan kerja. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu mau dan mampu menjaga nama baik Indonesia. Sekarang ibu mau bertanya nih sama anak-anak ibu, apakah anak ibu pernah pergi ke luar negeri? Nah, jika suatu saat anak ibu punya kesempatan untuk ke luar negeri, maka anak-anak ibu harus menjaga nama baik Indonesia dengan mematuhi peraturan yang ada. Bila tujuan ke luar negeri untuk berwisata, jangan mengotori tempat wisata dan membuang sampah sembarangan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang keempat, yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Patuhilah hukum yang berlaku, misalkan dengan mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara. Dan saat kita menyeberang, kita harus melewati yang namanya zebra cross. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kelima, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, untuk contoh yang satu ini, anak-anak ibu haruslah belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan negara kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Contoh yang keenam yaitu merawat dan tidak merusak fasilitas umum. Nah, kita semua harus menjaga fasilitas umum, karena fasilitas umum ini dibangun dengan uang pajak warga negara. Contohnya yaitu seperti halte bus, rambu-rambu lalu lintas, terminal, dan sarana transportasi umum seperti kereta api. Nah, contoh yang ketujuh yaitu menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kita harus menjaga pohon dan hutan. Kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Dan yang kedua yaitu kita harus pelihara kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah sembarangan, karena itu akan berakibatkan banjir. Nah, dengan kita menjaga lingkungan, maka negara kita akan terlihat indah, bersih, dan nyaman. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang terakhir, yaitu menciptakan kerukunan di tengah masyarakat yang beragam. Dalam menghargai perbedaan dilakukan sesuai norma dan hukum yang berlaku di masyarakat dan negara. Bila ada perbedaan, musyawarah adalah jalan terbaik untuk mencapai mufakat. Nah, sedari dini, anak-anak ibu perlu ditumbuhkan sikap menghormati, saling menghargai dengan baik tanpa memandang usia, agama, ras, dan budaya. Di mana sesuai dengan semboyan kita yaitu
Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, tidak terasa pembelajaran kita sudah berada di akhir kegiatan saja. Nah, untuk anak-anak ibu semua, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap anak-anak ibu bisa mengimplementasikan pembelajaran kita hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teachers of Allah, and you know